Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengumpulkan pahala demi pahala dalam ibadah puasa sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Para pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Tafsiratul Uqala bi Qasasil Anbiya karangan Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa, yang mana beliau adalah seorang imam dan khatib yang lahir pada tahun 1972. Di dalam kitab ini Tafsiratul Uqala bi Qasasil Anbiya menceritakan sejarah para nabi-nabi, yang mana beliau juga mempunyai karangan yang lain, yaitu ringkasan dari kitab ini yang berjudul Khulasatul Amba fi Qasasil Anbiya, yaitu ringkasan dari cerita nabi-nabi yang beliau ringkas sendiri di dalam kitabnya Tafsiratul Uqala. Beliau juga memiliki kitab yang terbaru juga yang mengenai tentang fikih yang bernama Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja'. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahwa dzukira fi 25 maudhi'an. Nabi Adam ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Dan saya akan memberi faedah. Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, yaitu yang dikenal dengan Habib Sa'ad atau nama aslinya adalah Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, memiliki kitab yang berjudul Ihsaiyat fil Quran, yaitu membahas tentang statistika yang ada di dalam Al-Quran, menyebutkan jumlah-jumlah, ya, yaitu misalkan jumlah huruf dalam Al-Quran ada berapa, suratnya ada berapa, ayatnya ada berapa, huruf alifnya ada berapa, ba-nya ada berapa, hingga seterusnya. Dan itu dirangkum oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus dalam kitabnya Ihsaiyat fil Quran, ya, sekitar 50 halaman. Qala ta'ala wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam. Nah, di sini adalah yang menjadi mahallus syahid, yaitu adalah Adam. Wa nasabuhu, adapun nasabnya adalah Abul Bashar wa awwalu makhluk fi alamil ins. Tentunya beliau adalah orang pertama, sehingga beliau tidak memiliki nasab, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Adam adalah makhluk yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Dan di dalam Islam kita mengenal beberapa ciptaan Allah. Yang pertama, orang yang tidak memiliki ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam. Kemudian orang yang memiliki ayah dan ibu, yaitu kita semua ini, orang dzurriyyahnya, keturunannya. Ada juga makhluk atau ciptaan yang tidak memiliki ayah, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Faidatun summiya Adam bihadzal ism li'annaha takunu min adimil ard. Dan Nabi Adam kenapa dinamakan dengan Adam? Kenapa tidak dinamakan dengan yang lain? Karena Nabi Adam ini diciptakan min adimil ard, dari tanah yang ada di bumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadhaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari genggamannya, ya, dan dari tanah, ya. Allah itu mengambil tanah yang ada di dunia ini, mengumpulkannya dalam suatu ciptaan yang bernama Adam. Faja'a banu Adam ala qadril ardi ja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dzalik. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya Nabi Adam ini diciptakan dari berbagai macam tanah yang ada di dunia ini, maka kita banyak mengenal,
manusia ini dengan berbagai macam kulitnya. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna sawo matang, ada yang berwarna kemerah-merahan. Dan itu semua berdasarkan dari kadar tanah yang Allah ciptakan sehingga berbentuk sebagai manusia. Kemudian bagaimana proses penciptaan Nabi Adam itu? Mauliduhu marahil khalqi Adam. Laqad khuliqa Adam alaihi salam min ghairi abin au ummin falam yulad kama yuladul bashar bal marra bi marahil. Yang pertama adalah turab. Jadi proses penciptaan Nabi Adam yang pertama adalah berasal dari turab, yaitu debu atau tanah. Kemudian yang kedua adalah at-tinul lazib, yaitu tanah liat. Jadi tanah ini nanti dicampur dengan air sehingga seperti orang yang membuat sebuah tembikar, tanah liat, sehingga menjadi misalkan yang kita kenal dengan sekarang mangkok-mangkok, kemudian guci-guci, ya, pembuatan tembikar. Kemudian ja'alahu basyaran sawiya minas salsal kal fakhar. Nah ini, kemudian Allah mengaduk antara debu tadi dengan air sehingga menjadi sebuah tembikar. Kemudian Allah meniupkan kepada Nabi Adam itu ruh, fa'ahyahu, kemudian Allah menghidupkannya sehingga menjadi seorang manusia. Wa kullu marhalatin minal marahil kanat arba'ina aman. Proses, ya, dari awal tadi ada 3 proses yang kita ketahui, yaitu dari debu, kemudian ada tanah liat yang dicampur dengan air, kemudian diolah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seorang manusia itu selama 120 tahun. Qala ta'ala khalaqal insana min salsalin kan fakhar. Allah menciptakan manusia itu dari solsol, yakni solsol ini tanah liat kal fakhar, ya, seperti tembikar. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib bahwa iblis itu sangat membenci Nabi Adam karena iri dengan proses penciptaannya. Akan tetapi dikatakan dalam kitab tersebut bahwa iblis itu, ya, lebih benci kepada keturunannya. Karena apa? Karena manusia itu nanti diciptakan melalui air, sedangkan air itu sangat kontradiktif sekali dengan api. Maka iblis itu yang mana dia diciptakan dari api itu sangat membenci anak keturunannya Nabi Adam lebih daripada dia itu membenci Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Faidatun, di sini ada faedah, khalaqallahu taala Adam yaumal jum'ah. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Qala sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang mana matahari itu terbit adalah di hari Jumat. Maka semua amal ibadah, ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW, hari Jumat itu adalah hari yang afdal. Bahkan salat yang ada di hari Jumat itu juga salat yang paling afdal. Kita mengetahui jamaah salat Jumat, kemudian jamaah di subuh hari Jumat, ya, kemudian di jamaah salat Isya, kemudian jamaah salat asar, salat isya, kemudian jamaah salat zuhur, dan terakhir adalah jamaah salat maghrib. Fihi khuliqa Adam, di dalam hari Jumat itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan di dalam hari Jumat itu ia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi uhbita minha, dan pada hari itu juga dia diturunkan dari surga. Wa fihi taqumus saah, pada hari Jumat itu hari kiamat akan terjadi. Wa fihi sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyah. Dan pada hari Jumat itu ada suatu waktu yang seseorang tidak berdoa kepada Allah kecuali doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat tentang waktu ini. Sebagian ulama berpendapat waktu ini adalah di antara adzan Jumat hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat. Ada juga yang berpendapat waktu ini yang ada di hari Jumat adalah waktu setelah asar. Dan ini
yang dilazimi oleh Sayyidatuna Fatimah ya pada sore hari di hari Jumat, sehingga terkenal ya waktu ini dengan Sa'ah Fatimiyah. Jadi waktu yang mustajab di hari Jumat di sini memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Lailatul Qadar, yang intinya agar para hamba itu giat untuk beribadah. Tadi kita sudah mengetahui marakhil atau proses penciptaan Nabi Adam yang berasal dari 3 tahapan, dan sekarang kita akan mengetahui proses penciptaan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama adalah an-nutfah, yaitu air sperma. Yang kedua adalah al-alaqah, yaitu segumpal darah, atau sebagian dari kedokteran mengatakan adalah zigot. Yang ketiga adalah mudghah, segumpal daging. Kemudian yang keempat adalah dengan memunculkan daging-daging tersebut. Yang kelima adalah Allah membungkus daging tersebut dengan daging. Dan yang terakhir adalah meniupkan ar-ruh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tahapan proses penciptaan manusia dalam firman-Nya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqata fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa qasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dari saripati tanah, kemudian kami jadikan ia itu menjadi sebuah air sperma, kemudian kita jadikan sperma tersebut sebagai alaqah, yaitu segumpal darah atau zigot. Kemudian alaqah tersebut kita jadikan mudghah, fa khalaqnal mudghata idhaman, kemudian kita ciptakan untuk mudghah tadi adalah tulang, kemudian kita membungkusnya dengan daging. Kemudian kita bentuk dengan ciptaan yang lain, yaitu manusia yang kita ketahui bersama. Dan yang terakhir nafkhur ruh, ya, dalam proses terakhir dalam proses penciptaan manusia di sini ada yang dinamakan nafkhur ruh, peniupan ruh. Yang ini terjadi ketika janin berumur 4 bulan. Dan dijelaskan juga di dalam hadis Nabi, fatunfakhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat bikadbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun am sa'id. Maka ketika janin tersebut berumur 4 bulan, maka Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut, kemudian untuk menulis baginya rizkinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang beruntung, yang bahagia, ataupun orang yang sengsara. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada peristiwa yang kita semua sudah mengetahui bahwasanya iblis nantinya akan enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam kitab ini, ba'da khalqi Adam amarallahu ta'ala al-malaikah an yasjudu li Adam fasajadu jami'an illa iblis. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka semuanya itu melaksanakan perintah tersebut kecuali iblis. Fa innahu aba wastakbar wa huwa minal jin wa laysa minal malaikah. Ya, kecuali iblis yang mana ia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan pertanyaannya, apakah sujud ini adalah sebuah aktivitas yang dilarang oleh agama atau tidak? Adapun di umat Nabi Muhammad, sujud kepada makhluk ya tentunya tidak diperbolehkan. Akan tetapi di dalam kasus Nabi Adam di sini, bahwa sujud di sini bukan sebuah bentuk ibadah, akan tetapi merupakan bentuk penghormatan. Oleh karena itu di sini dikatakan wa kana sujud sujudu tahiyyah, bahwa sujud yang dilakukan oleh para malaikat itu bukanlah sujud untuk ibadah kepada Nabi Adam, akan tetapi sujud tahiyyah.
yaitu penghormatan, sebuah bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Faedah, di sini ada faedah. Galal Imam Ahmad fi musnadihi, Al-Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab musnadnya, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad, i'tazala syaitanu yabki. Jika anak Adam membaca as-sajdah, yakni ayat sajdah yang kita tahu di dalam Al-Qur'an ada belasan ayat sajdah yang mana ketika kita membacanya disunahkan untuk sujud. Maka ketika Bani Adam melaksanakan sujud tersebut, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan ini menangis. Yaqulu ya wailah, celaka. Amara bani Adam bis sujud, Allah memerintahkan anak Adam dengan sujud, fasajad, kemudian dia melaksanakan sujud tersebut, falahul jannah, maka dia berhak mendapatkan jannah, surga. Wa umirtu bis sujud fa asaitu fa alanar, dan aku diperintahkan untuk sujud akan tetapi aku enggan, menolak, ya, akan tetapi aku enggan dan menolak, maka berhak bagiku adalah neraka. Dan di sini dikatakan iblis itu dilaknat, ya, sebab keengganan sujud kepada Nabi Adam, ya, hanya sekali sujud, dan dia dipastikan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Lalu bagaimana bagi orang yang meninggalkan sholat? Sujud ini hanya satu bagian dari ibadah sholat, ya, rukun, yaitu iblis dipastikan memasuki neraka. Lantas bagaimana seseorang yang meninggalkan sholat, yang mana sholat itu, ya, ibadah yang aktivitasnya banyak, ya, selain sujud di situ ada ruku', dan lain sebagainya. Tentunya di sini jika kita menggunakan mafhum aulawi yang prioritas, tentunya orang yang meninggalkan sholat itu lebih berhak untuk memasuki neraka. Faidatun, qala Umar bin Abdul Aziz, lamma amartul malaikah bis sujud, kana awwalu man sajada minhum Israfil. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah kelima, maksudnya khalifah yang adil, ya, yang kita ketahui bahwasanya khalifah ada 4, kemudian setelah itu ada Sayyidina Hasan, kemudian setelah itu berdiri sebuah kerajaan. Akan tetapi dikatakan khalifatul khamis karena dilihat dari gaya kepemimpinan, kemudian akhlaknya dan lain sebagainya, itu hampir menyerupai khalifah 4 sebelumnya, sehingga banyak ulama mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah kelima. Ya, ketika malaikat diperintahkan untuk sujud, kana awwalu man sajada minhum Israfil. Yang pertama kali yang sujud adalah malaikat Israfil. Fa atahullahu an katabal Qur'ana fi jab'atih. Maka Allah memerintahkan dia untuk menulis Al-Qur'an di dahinya. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan menceritakan sedikit mengenai istrinya, yaitu Hawa. Tsumma khalaqallahu awwala imra'atin Hawa litakuna zaujatan li Adam. Kemudian Allah menciptakan, ya, wanita pertama kali, yaitu yang bernama Hawa, agar menjadi istri bagi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan asal usul penciptaan Hawa di sini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, falamma askana Adam al-jannah, ketika Adam tinggal di surga, kana yamshi fiha fardan, beliau berjalan sendirian di dalam surga, walaysa lahu zawj yaskunu ilaiha, dan dia tidak memiliki teman. Fanama naumatan wastaiqadha fa idza inda ra'sihi imra'ah. Kemudian beliau tidur, dan ketika bangun tiba-tiba di atas kepalanya terdapat seorang perempuan yang duduk, khalaqahallahu min dil'ahi, yang mana Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Kemudian Nabi Adam menanyakannya, siapa anda? Man anti? Galat imra'ah, saya perempuan. Qala walima khuliqta,
Kenapa kamu diciptakan? Qala litaskuna ilayya, agar kamu bisa bersamaku. Qalat lahul malaikah liyanduru ma balagha ilmi. Nah, kemudian malaikat bertanya kepada Nabi Adam, kira-kira siapa namanya? Masmuha, qala Hawa. Kemudian malaikat ingin menguji Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana cerita yang masyhur bahwasannya malaikat itu